Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat saya dimanapun teman-teman sekalian berada. Hari ini hari terakhir kita di kota Mekah, dan insya Allah kita bersama rombongan akan melaksanakan tawaf wada, yang mana tawaf wada itu tawaf perpisahan. Nah, tuh, berbagi nasib barokah. Masya Allah, Masya Allah. Oh, ikut. Bu, ikut nggak, Bu? Oke, nah ini suasana di depan hotelnya. Ini kita rombongan mau melaksanakan tawaf wada. Masya Allah. Ini suasana kota Mekah. Ini Ba'da Isya ya, lebih kurang jam ini jam itu, kalau jamnya itu enggak, maksudnya jam tuh. nah, ntar jam 8 ya. Jam 8.30 ya. Nah, jam 8.48, hampir setengah 9. Nah, beginilah suasana di kota Mekah. Insya Allah kita akan melaksanakan tawaf wada bersama rumah. Tawaf wada itu dilaksanakan itu ingin pulang ya, meninggalkan kota Mekah ya. Kalau nama tawaf wada ini momen-momen yang sangat sakral ya. Sakralnya itu di mana ya pasti nggak bisa lepas dari tangisan ya, karena namanya berpisah itu tak ada yang menyenangkan, tak ada namanya perpisahan yang menyenangkan, tentu ada ya. Ya karena sebagian kita mungkin ada yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa kembali berziarah, kembali datang ke kota Mekah ya. Tapi juga sebagian dari saudara-saudara kita maupun rombongan ini ataupun rombongan yang lain bisa sekali dalam seumur hidup untuk umroh itu dah luar biasa ya, dengan berbagai cara menabung ya, dari celengan ataupun berbagai cara lah untuk bisa hadir di sini ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan limpahan rezeki kepada kita semuanya dengan keberkahan dan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh berkali-kali ya. Yang paling terpenting itu adalah bisa berziarah ke tanah suci Mekah. Nah, insya Allah ini selepas sholat isya ya. Ini orang yang biasanya baru selesai sholat isya, tapi sebagian juga ada yang baru selesai tawaf. Ini ramai sekali, polisi di mana-mana ya untuk menjaga. Nah, ini suasana tuh, insya Allah. Gimana Pak Dian? Rasanya? Oh, semoga ini ya. bukan yang terakhir. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita dimudahkan kembali lagi ke Baitullah. Baik umrah maupun haji, Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Ya. Memang kalau namanya tawaf wada ini berpisah itu tak ada yang menyenangkan ya. Tapi ya bagaimanapun karena kita juga keterbatasannya yaitu dengan waktu yang sudah ditentukan, jadi mau nggak mau kita harus pulang. Kita punya kesibukan masing-masing, kita juga harus bertemu keluarga kita. Harapan kita pulang ke rumah nanti bisa mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita untuk juga di Masjidil Haram dan juga berziarah ke Masjid Nabawi. Amin amin rabbal alamin. Nah ini ya, Masya Allah, tuh tower Zam-Zam. Dan cuaca kota Mekah pada malam hari ini, Sabtu malam Ahad ya, itu berawan ya, tapi tidak hujan, hanya berawan. Nah, Masya Allah, Masya Allah, inilah keindahan. Dan ini hampir setiap waktu, nggak pernah sepi. Mau jam berapapun, kota Mekah itu senantiasa ramai banget. Masya Allah, jadi ramai banget. Mau pulang ataupun yang baru datang, misalnya dari Madinah ke sini ataupun dari tempat mereka langsung ke Mekah. Nah, biasanya tuh untuk tawaf wajib itu kalau dari Madinah kebanyakan mereka datang sekitar jam-jam 2 ya. Bukan jam 2, nyampenya sore ya kan. Nah, mereka mulai tawafnya itu jam 2. Kenapa diambil jam 2? Karena jam 2 malam itu suhu lebih dingin, lebih enak untuk tawaf wajibnya. Tapi kalau untuk tawaf sunnah biasanya siang ya. Nah, jadi pengkondisian, karena kalau misalnya memang dipaksakan sore hari ataupun misalnya siang hari, cuaca ataupun suhu di kota Mekah saat ini
antara 30 sampai dengan 19. Jadi kalau pas panas itu 30-an Celcius. Bahkan bisa lebih juga sih, sekitar 30 lebih. Nah, kalau puncaknya nanti sekitar bulan-bulan Maret ke atas ataupun bulan-bulan April sampai dengan bulan November itu meningkat bahkan sampai 40-an ya panasnya. Jadi kalau yang tidak terbiasa ya lumayan juga ya. Apalagi kalau dasar ini udah botak gini kan. Nah, ini kita tahalul ya. Nah, tahalul ini bagian daripada rukun umroh. Tapi kalau botak itu nggak wajib sebenarnya, tapi paling afdol ya botak ya. Kecuali kalau misalnya kita baru umroh pertama, kita ingin umroh lagi, misalnya ingin membadalkan umroh, nah boleh kita nggak botak, tapi hanya syarat saja, mungkin menggunting sebagian rambut, nah seperti itu, nah itu boleh ya. Tapi kalau misalnya bagusnya, kalau kita udah selesai badal umrohnya, kadang kan ada yang banyak nitip ya badal umroh. Nah kalau misalnya memang kita sudah selesai badal umroh dan kemudian bulan depannya kita nggak ada rencana untuk datang lagi umroh, apalagi terutamanya biasanya tim leadernya ya. Nah, kalau tim leader nih seperti Ustaz Amar Rifai itu kemarin tanggal 3 Januari baru pulang bawa jamaah yang berangkat tanggal 22 Desember 2022. Nah tanggal 3 Januari 2023 itu baru pulang ke Indonesia ataupun ke Batam. Habis itu tanggal 11 bawa lagi jemaah ke untuk umroh lagi. Nah ini kita insya Allah pulang malam ini tanggal 21 atau 22 nih ya. Nah, 21-22 Januari 2023. Nah kita insya Allah ini malam Ahad ya, persiapan untuk pulang ke tanah air. Masya Allah kita kebetulan yang dari Batam kita transit ke Malaysia karena menggunakan pesawat Saudi Airlines. Oke, seperti inilah suasana kota Mekah di dekat Masjidil Haram. Masya Allah ramai banget, pengawalan dan petugasnya di sini ramah-ramah ya. Walaupun mungkin kayaknya keras, bukan keras sih sebenarnya, tegas ya. Karena ya itu tadi mereka harus benar-benar tegas dalam mengatur keluar masuk jemaah. Jadi untuk pintu masuk ke dalam Masjidil Haram itu nggak boleh ada yang berdiri di situ. Kenapa? Karena bahaya nanti ya. Nah biasanya mereka marah-marah. Tapi marah-marah bukan karena apa ya? Karena untuk menghalau jemaah yang mungkin nggak bisa diatur apa-apa lah seperti itu ya. Ya, Azaki doakan untuk kita semuanya dan menyaksikan video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelimpahan rezeki untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun umroh ya, dan kemudian diberikan kesehatan, kekuatan juga. Jadi bedanya ibadah sholat dengan ibadah umroh ini betul-betul menguras tenaga. Jadi kita harus memanajemen waktu kita sebaik-baik mungkin dan juga tentunya harus mempersiapkan suplemen pendukung juga ya, obat-obatan, karena pengkondisian cuaca yang mungkin biasanya kalau di Indonesia cuacanya yang sedang-sedang ya, kadang juga hujan. Nah di sini cuacanya lumayan ya, kadang pas panas banget, pas dingin ya lumayan dingin banget gitu kan. Apalagi di bulan Desember kemarin katanya sempat sampai dengan 4 derajat Celcius ya. Bahkan selama 3 bulan terakhir kemarin katanya sempat, biasanya kalau misalnya tanah Arab ini hujan itu paling 2 kali 3 kali saja. Nah kemarin dalam jangka sebulan atau 2 bulan itu bisa sampai 3-5 kali hujan. Nah makanya kalau misalnya dibilang Arab ya, negara Arab sekarang lagi pada tumbuh hijau. Ya memang ya, kalau misalnya kita lihat di YouTube ataupun dimanapun, memang Azaki lihat dari Jeddah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah itu kiri kanan itu gunung-gunung, bukit-bukit itu mulai hijau ya, ditumbuhi rumput-rumput hijau. Masya Allah, subhanallah ya. Nah pertanda apa? Allah alam bisawab ya, kita nggak berani untuk menakwilkan sembarang-sembarang ya. Yang pastinya ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya mempersiapkan diri kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Nah, itu dia pesanan
Masya Allah, Masya Allah. Tuh rame. Istirahat sana Bu. Oke. Istirahat Sat. Capean. Perlu kursi roda nggak Sat? Insya Allah. Nih ya. Dari berbagai belahan dunia hadir di sini. Nah sebenarnya Tauf Wada ini ya, di Tauf Wada itu sebelum Covid itu bebas ya, pakaiannya bebas, nggak mesti pakai pakaian ihram. Tapi alhamdulillah peraturan terbaru ini menganjurkan untuk kita menggunakan pakaian ihram ya. Jadi sebenarnya pakai topi, pakai pakaian bebas sebenarnya. Maksudnya pakai pakaian apa aja oke, boleh. Tapi untuk saat ini alhamdulillah ada positifnya juga ya. Ada positifnya yaitu yang berada di dalam pelantaran Ka'bah itu semuanya berpakaian putih, untuk laki-lakinya itu berpakaian ihram seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya pakaian jubah misalnya, nah seperti itu misalnya ya, pakaian jubah itu nggak bisa masuk ke pelantaran. Dan kemudian kalau ibu-ibunya tetap boleh ya, yang penting menutup aurat dengan sempurna untuk ibu-ibunya. Nah ini kita sudah membuat formasi untuk masuk ke dalam ya, untuk melaksanakan Tauf Wada karena cukup ramai ya. Jadi mungkin bisa jadi nanti Al-Zaki akan skip ya videonya karena kita coba untuk fokus di dalam. Kalau pengambilan video bagaimana ya, sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Kalau untuk pengambilan video di dalam nggak ada masalah selama menggunakan kamera handphone. Tapi kalau misalnya pakai DSLR, kamera besar itu nggak boleh. Nah, biasanya itu tugas. Nah, suasananya Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Semoga sahabat-sahabat sekalian bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh minimal ya. Dan harapan kita ibadah haji, karena sekarang ibadah haji itu sudah hampir 70 juta biayanya ya. Walaupun besar, insya Allah Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita rezeki yang berlimpah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ya, selalu yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu berpositif thinking dan jangan pernah menyerah. Yakin setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang penting berusaha, bergerak dan bergerak, tetap positif thinking ya. Nah, Masya Allah, dari berbagai negara, dari Indonesia nih, Masya Allah. Ada dari Bangladesh, ada dari Di sana aja udunya tuh. Kalau di dalam antri. Masya Allah. Nah ini kayaknya rombongan dari Malaysia nih. Ya saudara-saudara kita dari Malaysia. Ya ini dari Malaysia. Masya Allah. Dari Malaysia, dari Kazakhstan, Pakistan, Uzbekistan, Turki. Nah itu dari Turki tuh. Nah dari Turki, Insya Allah. Masya Allah. Ramai sekali, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sementara kita harusnya lagi ke kamar kecil dulu sekejap. Ya. Nah itu botol-botol, Masya Allah. Nah ini ada pembangunan baru lagi nih. Menaranya diperbaharui, tambah nanti jadinya seperti dua di sana tuh. Nah itu tuh. Nah yang depan sana ini itu Dar El Tauhid itu ya. Nah, Dar El Tauhid itu yang katanya Syahrini nginap di sana. Semalamnya 16 juta saja. 16 juta. Nah, yang satu kamar berempat 16 juta. Kalau kamar berdua Sat? 21. Wah, bisa 21 sampai 26. Nah, kalau bulan Ramadan guys. Jadi bisa 36, bisa 40.
Nah, jadi sebenarnya kalau kita sedikit berbicara masalah biaya ya, biaya kos di sini mahal. Ya lumayan mahal sih sebenarnya. Kenapa? Kalau misalnya saat ini Menteri Agama kita menaikkan biaya haji sekitar 69 juta. Karena ada kemungkinan, kemarin kita nanya dengan mutawif kita, kemungkinan nanti apakah habis Syawal ini ya, habis Syawal ataupun habis Ramadan. Mana sih Roma? Tidak ada. Habis Syawal itu tuh. Habis Syawal itu kemungkinan bisa jadi naik 3 kali lipat. Nah, kalau sekarang aja yang hotel yang kami tempati itu budgetnya lebih kurang sekitar 2 jutaan ya. Itu kalau per orang. Jadi yang 2 jutaan itu per hari itu 4 kamar ya. Nah, kalau misalnya naik berarti sekitar 6 jutaan. Nah, bayang nggak? Kalau satu harinya 6 juta atau ya taruhlah korting 5 jutaan kali 5 jadi udah 25 juta, Masya Allah ya. Nah, jadi biaya hajinya itu wajar sih, tapi ya tetap aja setiap masalah itu pasti ada solusinya ya. Nah, itu aja. Tapi kita doakan semoga jemaah haji kita di tahun ini di 2023 Allah mudahkan keberangkatannya, diberikan kesehatan, keselamatan, keberangkatan maupun kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan kemudian menjadi haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Bagi yang belum haji, kita sama-sama niat minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya robbal alamin. Oke, ini kita bersama rombongan. Ini pintu masuk pertama. Nih pintu masuk pertama penjagaan. Nah, insyaallah. Nah, itu ada pemeriksaan. Bawa itu, Pak. ID ya. Standby kan saja. Nah ini biasanya kalau diperiksa tuh yang mereka nggak punya ID card. Tapi kalau misalnya kita rombongan punya ID card, nah itu karena ID card kita ini ada barcode-nya ya. Jadi kalau misalnya kita foto, itu nanti data kita di data Kemenak ya. Jadi resmi. Enaknya Indonesia kayak gitu. Oke, kita buka sendal dulu. Bismillah. Oke, Azaki skip bentar. Bismillah, Masya Allah. Ya, tuh Tor Zamzam di malam hari. Ini hari Ahad. Ya. Semoga setiap malam yang kita laksanakan dimanapun dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu sebagian yang keluar ya. Nah, ini pagarnya. Sebelah kanan pagar. Nah, sebelah kiri ini pintu masuk nih. Kita mau masuk ke dalam. Tuh. Jadi ketika di tanah suci Mekah ini, ketika kita melaksanakan umroh itu, barcode ini ya, kartu identitas ini itu hal yang wajib ya. Jadi jangan pernah sekalipun kita keluar ya dari hotel tanpa membawa kartu identitas ini ya, karena biasanya nanti di pintu masuk ataupun di jalan-jalan itu ada pemeriksaan. Sebagian orang atau dari sebagian negara mereka melaksanakan ibadah haji maupun umroh secara backpacker. Nah, backpacker tidak terdaftar ataupun ya nggak tahu ya, ada yang backpacker terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, itu nanti akan kesulitan untuk masuk ke dalam tanah ke Masjidil Haram. Kenapa? Nanti akan ada pemeriksaan. Nah, semua ya, mau apa dari atau petugasnya tuh, yang polisi ataupun misalnya tentara, dari laki-laki dan perempuan. Nah, itu semuanya dilengkapi ya. Nah, jadi penting sekali Zaki ingatkan sekali lagi, kalaupun mau umroh ataupun mau haji, mendingan yang terdaftar resmi. Pastikan bahwasanya kalian semua itu terdaftar resmi di Kemenak. Kalau misalnya nekat-nekatan
backpacker nekat tanpa mendaftarkan diri. Nah, nanti akan jadi bermasalah yaitu di tanah sucinya. Kalau nggak dideportasi, nanti kena masalah banyak. Intinya seperti itu. Ya, Mbak. Oke, Masya Allah. Itu bagian belakang. Oke. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Panah aja dia. Syarika laka labbaik. Nih air zam-zam nih. Innal hamda wa ni'mata lak. Bang Roma. Bang Roma. Ustaz Roma, Ustaz Rozi Manis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadzal baita Lawi tamarahu takriman. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Masya Allah. Terus Merapat. merapat. Pegangan sebelah kiri. Siap. Ayo, ada rapat. Apa tuh? Yang depan pelan, yang depan, relax. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Pace, tenang pace. Jangan buru-buru pace. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Jaga sebelah sini. أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا قدير سبحانك يا حديد Turki. عليك يا عظيم أجرنا من النار يا مجيب أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غفور سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد بسم الله الله أكبر. Bismillah ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahi alil azim. Salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma إيمانا بك وتصديقا tasdiqan bikitabika wa wafa'an bi'ahdika wattiba'an bisunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam.
Thank you. Wa qina adzaban nar.